Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Maria Rostani dari MH4B dengan NIM 12340700066. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perjalanan atau skema perjalanan haji di Indonesia pada saat gelombang yang pertama. Gelombang pertama itu dilakukan haji dengan rute Indonesia Madinah, yaitu akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Jemaah Indonesia berada di Madinah itu sekitar 8-9 hari. Jemaah Indonesia di Madinah itu melakukan sholat arba'in dan juga melakukan kunjungan ziarah-ziarah dengan tempat-tempat yang ada di Madinah seperti Masjid Quba, Raudhah dan lainnya. Setelah 8-9 hari berdiam diri di Madinah, jemaah Indonesia mempersiapkan diri untuk ke Mekah. Perjalanan ke Mekah ditempuh menggunakan bis atau ada yang menggunakan kereta. Tetapi jemaah Indonesia yang berada di Madinah itu ke Mekah itu akan melakukan mikot di Zulhulaifah atau Bir Ali. Setelah melakukan mikot di Bir Ali, jemaah akan tiba di Mekah dan biasanya jemaah akan menyimpan dulu barang-barang di hotel. Habis menyimpan barang-barang di hotel, jemaah akan melakukan umroh yang pertama, umroh wajib yang pertama. Setelah melakukan umroh wajib yang pertama, jemaah akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti sholat di Masjidil Haram, berdoa dan segala hal lainnya di Mekah sambil menunggu puncak haji, yaitu pada tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 13. Pada tanggal 8 Zulhijjah, jemaah itu akan mempersiapkan diri untuk untuk ke Arafah pada besoknya. Tetapi ketika zaman Nabi, tanggal 8 Zulhijjah itu Nabi akan pergi ke Mina. Kenapa Nabi pergi ke Mina? Karena di Mina ini adalah pusat air. Jadi jemaah Nabi pada zaman dahulu itu mempersiapkan perbekalan air untuk hari-hari selanjutnya ketika di Arafah dan Musdalifah. Tapi pada saat ini ketentuan dari pemerintah, jemaah Indonesia akan melakukannya itu langsung ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jemaah Indonesia harus sudah berada di Arafah itu tuh dari matahari tergelincir, karena waktu Arafah, waktu wukuf di Arafah itu pada saat matahari tergelincir hingga matahari terbenam. Ketika di Arafah itu jemaah haji mendengarkan khutbah Arafah dan berdoa, berzikir, melakukan segala hal-hal baik lah. Ketika sudah matahari terbenam, jemaah itu akan melakukan perjalanan untuk menuju Musdalifah. Ketika di Musdalifah itu tuh akan melakukan sholat jama' takhir, sholat maghrib dan isya ya, dan sholatnya akan di jama' takhir. Ketika di Musdalifah ini, jamaah itu akan mengumpulkan kerikil-kerikil juga batu untuk saat di Mina. Jemaah berada di Musdalifah itu sampai tengah malam. Pokoknya sebelum terbitnya fajar, jamaah itu sudah pergi dari Musdalifah menuju ke Mina. Nah, di Mina ini jamaah akan berada di Mina ini selama tanggal 10, 11, 12, 13. Pada saat tanggal 10 pertama kali tiba di Mina, jemaah itu akan melakukan melempar jumrah Aqobah. Nah, pada zaman Nabi setelah melempar jumrah Aqobah ini, jemaah akan tawaf ifadah. Tapi pada ketentuan pemerintah sekarang, tawaf ifadah itu dilakukan setelah semua rangkaian haji itu beres. Jadi di Mina itu kan tanggal 10, 11, 12, 13 itu tuh bakal lempar jumroh. Jadi pada tanggal 10 itu bakal lempar jumroh Aqobah. Habis itu 11 lempar jumroh lagi, 12 lempar jumroh lagi. Nah, buat orang-orang yang mengambil nafar awal pada tanggal 12 ini, mereka akan pulang ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Tapi untuk yang mengambil nafar sani itu baru akan pulang ke Mekah itu pada tanggal 13. Nah, pada tanggal 13 ini sudah beres semuanya, lempar jumroh semuanya udah beres. Mereka akan kembali ke Mekah dan mereka akan melakukan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, mereka akan sa'i dan abis itu tawaf wada. Itu adalah perjalanan jamaah Indonesia pada saat gelombang yang pertama. Pada saat gelombang kedua, pada saat gelombang pertama ini, setelah tawaf ifadah, sa'i, tawaf wada, jamaah itu akan bersiap-siap untuk kembali langsung ke Indonesia lagi. Jadi mereka akan terbang dari bandara yang ada di Mekah dan mereka langsung akan kembali ke Indonesia. Baik, selanjutnya jadi kita akan setelah kita menjelaskan tentang haji pada gelombang pertama, kita akan menjelaskan haji pada gelombang kedua. Nah, pada gelombang kedua ini jemaah Indonesia akan melakukan perjalanannya dari Indonesia menuju Mekah.
Jadi dari Indonesia langsung ke Mekah. Kan kalau gelombang pertama tuh Indonesia Madinah. Nah, gelombang kedua ini Indonesia Mekah, akan tiba di bandara Mekah jemaah Indonesia itu. Nah, karena pada haji Indonesia ini, jemaah Indonesia ini lebih sering menggunakan haji tamatu. Jadi jemaah Indonesia itu melakukan mikotnya di pesawat. Itu tuh biasanya ketika pesawat sejajar dengan tempat mikot, yaitu Yalamlam. Biasanya haji Indonesia itu melakukan mikot di Yalamlam. Jadi ketika pesawat sudah berada di tempat Yalamlam, haji-haji Indonesia itu biasanya dibimbing oleh para petugas untuk melakukan mikot di pesawat. Jadi ketika sudah nyampe ke Mekah, haji Indonesia ini biasanya langsung melakukan umrah wajib, yaitu umrah pertama, umrah wajib, umrah pertama. Nah, ketika sudah melakukan umroh, mereka juga biasanya mempersiapkan diri untuk ke puncak haji pada tanggal 8 sampai tanggal 13 seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi akan melakukan persiapan untuk puncak haji pada tanggal 9. Mereka akan melakukan wukuf di Arafah. Pada tanggal 10 mereka akan mabit di Musdalifah. Terus mereka juga akan melakukan lempar jumroh di Mina pada 10, 11, 12, 13. Tapi buat nafar awal itu sampai tanggal 12 dan untuk nafar sani itu sampai 13. Seperti kalau misalnya puncak haji ini yang dari tanggal 9 sampai tanggal 13 ini mereka akan melakukannya secara bersamaan. Maksudnya tuh jamaah Indonesia pada kloter yang pertama dan jamaah Indonesia pada kloter kedua akan bertemu ini ketika puncak haji. Jadi tidak ada perbedaan antara kloter pertama dan kloter kedua ini pada saat puncak haji, seperti wukuf, mabit, itu tidak ada perbedaannya. Nah, ketika sudah selesai dengan lempar jumrah di Mina, jemaah itu akan kembali ke Mekah, akan melakukan thawaaf ifadah dan sa'i. Nah, untuk jamaah Indonesia yang gelombang kedua ini, mereka akan berdiam diri dulu beberapa hari di Mekah sebelum mereka pindah ke Madinah. Nah, pada akhirnya setelah mereka berdiam di Mekah beberapa hari dulu, mereka akan melakukan perjalanan menuju Madinah. Nah, di Madinah ini juga mereka akan melakukan hal yang sama, yaitu mereka akan sholat arba'in, terus ziarah-ziarah ke Masjid Kuba, ke Raudhoh, segala macamnya, melakukan amalan-amalan yang baik. Nah, habis gitu jemaah Indonesia yang pada gelombang 2 ini akan pulangnya dari Madinah. Mereka akan pulang dari bandara Madinah menuju Makkah. Jadi seperti itu perbedaan antara jamaah haji gelombang pertama dan gelombang kedua itu, perbedaannya adalah di kedatangannya. Ketika jamaah gelombang 1 itu akan datang Indonesia Madinah, tapi gelombang 2 ini akan datang Indonesia Mekah. Dan mungkin ada perbedaan beberapa jeda hari. Jadi kayak abis nanti puncak haji, jamaah yang kelompok pertama itu akan langsung pulang, tapi jamaah yang kelompok 2 ini akan berdiam dulu diri beberapa hari di Mekah dan abis itu baru ke Madinah. Seperti itu teman-teman dan Bapak. Baik, jadi di sini saya akan membacakan tentang doa haji dan umroh. Yang pertama, saya akan membacakan tentang niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Selanjutnya niat umroh. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Selanjutnya niat haji dan umroh. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu doa memasuki tanah suci Madinah. Allahumma hadza rasulika faj'alhu li liqayatan minan nari wa amanatan minal adabi wa su'il hisab. Selanjutnya yaitu doa ketika memasuki tanah suci Mekah, yaitu Allahumma hadza haramuka wa amanuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari alan nari wa amini min adzabika yauma tab'asu ibadaka waj'alni min auliyaika wa ahli ta'atika. Selanjutnya tuh ada doa
ketika wukuf di Arafah. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasomtu wa alaika tawakkaltu. Allahumma ja'alni min mantubahi bihil yauma malaikati innaka ala syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya itu ada doa di Musdalifah dan Mina. Allahumma in hadhihi Musdalifah jumi'at fi hal sinnata mutaholifatun tas'aluka tawanihi muta'anni'ah mutanawi'ah faj'alni mimman da'aka fastajab lahu tawakkal wa alaika fakaifatahu ya arhamar rohimin. Selanjutnya ada doa ketika sampai di Mina. Allahumma hada minna famnun alaya bima mananta bihi auliyaika wa ahli ta'atika. Seperti itu kalau tidak salah. Lalu selanjutnya tuh ada doa ketika masuk masjid. Doa ketika masuk masjid itu Allahumma tafli abwaba rahmatik. Selanjutnya ada doa ketika ketika kendaraan mulai berjalan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna robbi lagofurur rahim. Subhanalladzi sahharalana hadza wa ma kunna lahu mukrimin wa inna ilaina rabbina lamunqalibun. Lalu selanjutnya ada doa ketika berpergian atau safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali matardo Allahumma hawin alaina safarna hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sohibu fi safari wal khalifatu fil ahli Allahumma inni a'udzubika wasa'il safari wa ka'abatil mungdori wasu'il munqalabi fil mahli wal ahli. Lalu selanjutnya itu ada bacaan talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu selanjutnya ada doa ketika melihat Ka'bah, yaitu Allahumma zid haddal baita tasyrifan wa ta'dziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karromahu mimman hajal miman hajahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birron. Lalu selanjutnya ada doa tawaf pertama, putaran pertama.
Allahumma imanan bika wa tasdiqon bi kitabika wa wafaan bi ahdika watibaan li sunati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya ada doa tawaf putaran kedua. Putaran kedua tuh Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa irhamna lanakunana minal khosirin. Lalu selanjutnya lagi ada doa tawaf putaran ketiga, yaitu doanya Robbi auzi'ni min ashkuron nikmatakalati an amta alaya wa ala wali walidaya wa an amna solihan tardohu wa birahmatika fi ibadatika solihin. Lalu selanjutnya tuh ada doa tawaf putaran keempat. Robbighfirli walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Lalu selanjutnya ada doa tawaf putaran kelima. Doanya adalah Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selanjutnya ada doa tawaf putaran ke-6. Putaran ke-6 itu doanya Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Lalu selanjutnya ada doa tawaf putaran ke-7. Doa tawaf putaran ke-7 itu adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayina robbana bisalam wa adhilnal jannata darussalam tabarokta robbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Lalu selanjutnya tuh ada doa minum air zam-zam. Doa minum air zam-zam yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wasakom. Lalu ada doa yaitu selanjutnya itu doa melintasi selanjutnya itu doa sa'i ketika melintasi pilar hijau, yaitu garis hijau. Jadi ada doanya Bismillahirrahmanirrahim. Robbighfir warham wa'fu wa takarrum wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta Allahumma ta'azzu akram. Lalu selanjutnya ada doa ketika di Bukit Sofa dan Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw yatamarahu fala junaha ilaihi ayat tatawafa bihima faman tatayya khairan fa innallaha syakiron alim. Lalu selanjutnya ada doa ketika sampai di Bukit Marwah.
Eh, doa iya apa ya, doa apa lagi, apa ada doa ketika sampai di Bukit Marwah, tapi aku lupa, sama doa tahallul, dua lagi itu tuh doanya. Ya lupa, ada nggak bukan, lupa, bukan yang itu, apa ya, bukan yang itu, apa ya, lupa ya. Aduh, aku tuh ada itu tuh, ya Allah, ada yang di slide yang, aduh lupa, bukan di mana ya, apa ya, ya pokoknya ada, pokoknya bapak, oh ya aku ingat, ada doa ketika doa sa'i di bukit, uh, ketika sa'i, ketika selesai sa'i di Bukit Marwah, betul doanya, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna. Lalu selanjutnya itu ada doa tahallul atau mencukur rambut, menggunting rambut, bukan mencukur, menggunting rambut ketika tahallul. Allahumma ja'ali likulli sya'rati nuron yaumal qiyamah. Dah, sudah. Kalau tidak salah, saya merasa sudah cukup. Terima kasih Bapak. Maaf kalau agak ya bergagu-gagu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Armuzna, tentang Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina, tentang puncak haji. Jadi puncak haji itu sendiri itu terdiri pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah, pada saat zaman Nabi, pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi itu akan pergi ke Mina, untuk mempersiapkan. Karena kenapa pergi ke Mina? Karena di Mina ini adalah pusat air. Jadi Nabi dan jemaah akan pergi ke Mina untuk melakukan pembekalan air, yaitu untuk meminum air sebanyak mungkin dan mempersiapkan pembekalan untuk perjalanan selanjutnya ke Arafah dan ke Musdalifah. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah ini, pada zaman Nabi akan pergi ke Arafah dan pada waktu duha, dan Nabi itu akan melaksanakan sholat secara sholat di qasar tanpa dijamak, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh pada tanggal 8 Zulhijjah ini. Tapi pada saat ini tidak semua jemaah melakukan pergi ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah ini, apalagi jemaah Indonesia. Nah, sekarang pada saat ini jemaah Indonesia itu lebih sering langsung ke Arafah. Jadi setelah tanggal 8 Zulhijjah ini di Mina untuk pada zaman Nabi, nah pada tanggal 9 Zulhijjah, itu para semua jamaah seluruh dunia itu akan pergi serentak menuju ke Arafah. Nah, untuk wukuf di Arafah, karena wukuf di Arafah ini adalah salah satu rukun haji. Seperti ada hadisnya, Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Nah, jadi ini adalah rukun haji. Nah, pada di Arafah ini, waktu wukuf di Arafah ini ketika tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi para jamaah ini akan berdiam diri di Arafah dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, apa saja yang jamaah lakukan ketika di Arafah ini? Yang pertama yaitu mendengarkan khutbah Arafah. Itu tuh semua jamaah akan mendengarkan tentang khutbah Arafah. Jamaah juga akan melaksanakan sholat zuhur dan asar di jama' takdim. Salat akan melaksanakan sholat zuhur dan asar, dan setelah itu juga jamaah akan melaksanakan amalan-amalan kebaik yang seperti berzikir, berdoa selama di Arafah. Nah, setelah jamaah berada di Arafah, jamaah itu setelah maghrib itu akan menuju ke Musdalifah tanpa melakukan sholat maghrib di Arafah. Jadi jamaah akan bergerak ke Musdalifah. Jadi di Musdalifah itu ketika jamaah sudah sampai di Musdalifah ini jamaah akan melakukan sholat jamaah takhir, yaitu sholat maghrib dan isya di jamaah takhir, dan jamaah juga akan mengumpulkan kerikil-kerikil kecil untuk melempar jumroh.
Setelah itu biasanya mabit di Musdalifah ini dilakukan hingga tengah malam. Setelah tengah malam, jemaah akan mulai bergerak pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah akan mulai bergerak menuju ke Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah ketika jamaah sudah sampai ke Mina, jamaah akan melakukan lempar jumroh akobah, yaitu melempar 7 batu awalan dengan melempar batu sambil menyebutkan Allahu Akbar setiap di dalam satu lemparan. Setelah itu juga setelah melemparkan jumroh akobah, jemaah itu biasanya akan melakukan penyembelihan hewan kurban bagi yang mampu atau ya bagi yang mampu. Dan jamaah juga akan melakukan nafar awal. Jamaah itu akan melakukan tahalul awal. Nah, jadi tanggal 10 Zulhijjah itu jamaah akan melempar jumroh akobah, jamaah juga akan memotong hewan kurban bagi yang mampu, dan jamaah juga akan melakukan tahalul awal. Pada tahalul awal ini tidak semua larangan ihram tergugurkan, tapi ada beberapa larangan ihram yang tergugurkan, seperti memotong rambut, itu sudah tergugurkan. Tetapi juga ada beberapa larangan ihram yang tidak tergugurkan dengan tahalul awal ini, seperti berhubungannya suami istri, itu tuh tidak tergugurkan dengan nafar awal ini. Nah, pada zaman Nabi, pada tanggal 10 Zulhijjah ini, setelah lempar jumroh akobah, itu tuh jamaah itu akan kembali ke Makkah untuk tawaf ifadah. Tetapi dengan keadaan zaman sekarang yang tidak memungkinkan jemaah untuk langsung kembali ke Mekah karena dengan kepadatannya Mina, jemaah itu biasanya, apalagi jemaah Indonesia, itu akan melakukan tawaf ifadahnya di akhir. Jadi pada tanggal 10 ini jemaah tetap akan berada di Mina dan bermalam di Mina sambil mengamalkan segala amalan kebaikan seperti berdoa, berzikir. Nah, lanjut pada tanggal 11, 12, 13, jemaah itu akan melakukan pelemparan jumroh. Jadi untuk yang mengambil nafar awal itu tuh akan melempar jumroh pada tanggal 11, 12, dan pada tanggal 12 sebelum maghrib jamaah yang nafar awal itu tuh harus dipastikan sudah kembali ke Mekah. Sementara untuk jamaah yang mengambil nafar sani itu akan melempar pada tanggal 11, 12, 13. Nah, pada tanggal 11, 12, 13 ini mereka akan melempar jumroh ula, wusta, akobah. Mereka akan melempar 3 jumroh. Bagi yang nafar awal itu akan pulang pada tanggal 12, dan bagi yang nafar sani itu akan pulang pada tanggal 13. Setelah jamaah melempar jumroh udah sampai tamat perjalanan hajinya, jamaah akan serentak untuk kembali ke Mekah. Jamaah itu akan melakukan tawaf ifadah dengan berkeliling-keliling Ka'bah selama 7 putaran. Lalu setelah tawaf ifadah, jamaah akan melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Setelah melakukan sa'i juga jamaah akan melakukan tahalul sani. Nah, pada tahalul sani ini tuh memotong rambut sedikit ya. Tahalul awal juga tadi memotong rambut sedikit. Nah, pada tahalul sani ini semua larangan ihram itu sudah tergugurkan. Itu yang berarti rangkaian haji para jamaah itu sudah terlaksanakan. Nah, terus buat yang gelombang 1 itu biasanya juga langsung melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum mereka kembali ke tanah air. Terus di sini juga saya akan membahas tentang kebijakan pemerintahan yang terbaru, yaitu tentang murur dan tanazul. Nah, murur itu kebijakan pemerintah yang akan apalagi bagi lansia, bagi prioritas dan orang memiliki kebutuhan khusus, murur ini dia akan melewati Musdalifah. Jadi mereka ini akan wukuf di Musdalifahnya tuh, tapi bukan wukuf kan, kalau misalnya jemaah yang masih mampu itu akan wukuf dan agak lama berdiam di Musdalifah. Tetapi murur ini dia hanya akan melewati Musdalifah menggunakan bis. Jadi ada bis nanti yang akan melewati Musdalifah dan dia hanya berdiam diri sebentar. Jadi bisnya tuh hanya akan berdiam sebentar tanpa jamaah turun dari bis. Dan itu akan langsung bergerak ke Mina. Jadi nggak akan berlama-lama di Musdalifah. Hanya berdiam sebentar dan lanjut jalan lagi tanpa turun dari bis.
Itu kebijakan pemerintah Indonesia tentang murur. Itu untuk mengatasi kepadatan jamaah tentunya juga, dan juga membantu para lansia, para prioritas dan yang berkebutuhan khusus untuk lebih nyaman lah dalam beribadah haji ini. Terus yang kedua juga ada kebijakan tanazul. Kebijakan tanazul sendiri ini yaitu jamaah tidak jadi ketika berada di Mina, ketika jamaah sudah lempar jumroh, jamaah itu tidak akan menginap di tenda-tenda Mina, tetapi jamaah akan kembali ke hotel yang berada di sekitar Mina. Nah, itu sendiri adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi kepadatan Mina. Seperti yang kita tahu kan, Mina sangat padat. Dengan adanya kebijakan tanazul ini, pemerintah tuh berharap ya mengurangi kepadatan Mina. Jadi yang pada tanggal 10 Zulhijjah setelah lempar jumroh akobah, jamaah itu akan kembali ke hotel mereka yang berada di sekitar Mina, tidak akan kembali ke tenda yang ada di Mina. Seperti itu. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Thawaaf Ifadah, Sa'i, dan Tahlus Tsani. Nah, Thawaaf Ifadah sendiri adalah rukun haji. Jadi, jika Thawaaf Ifadah ini tidak dilakukan, maka hajinya tidak dianggap sah. Thawaaf Ifadah ini dilakukan setelah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan setelah lempar jumroh akobah pada tanggal 10. Nah, tapi pada Thawaaf Ifadah ini juga diperbolehkan hingga di akhir bulan Zulhijjah. Jadi Thawaaf Ifadah ini tidak harus dilakukan benar-benar sesudah lempar jumroh akobah, seperti peraturan pemerintah, seperti yang dianut oleh pemerintah Indonesia pada saat ini. Jemaah Indonesia itu melakukan Thawaaf Ifadah bukan pada tanggal 10 Zulhijjah, tapi jemaah Indonesia melakukan Thawaaf Ifadah ketika semua rangkaian lempar jumrohnya sudah beres. Jadi Thawaaf Ifadah ini harus dilakukan, tetapi boleh dilakukan hingga akhir bulan Zulhijjah. Seperti itu, beberapa ulama bilang seperti itu. Nah, Thawaaf Ifadah ini juga yaitu melakukan melakukan putaran di Ka'bah, berkeliling-keliling Ka'bah selama 7 putaran, seperti itu Thawaaf Ifadah. Nah, selanjutnya itu ada Sa'i. Sa'i ini adalah rukun haji juga. Sa'i ini rukun haji, jadi jika misalnya Sa'i ini tidak dilakukan, juga hajinya dianggap tidak sah. Sa'i itu tuh melakukan putaran antara Bukit Sofa dan Marwah, bolak-balik gitu antara Bukit Sofa dan Marwah. Sa'i ini dilakukan itu Sa'i ini itu tuh bercermin dari kejadian atau dari cerita Siti Hajar yang mencari air untuk Nabi Ismail. Nah, pada Sa'i ini juga dilakukan pada 7 balikan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Itu adalah Sa'i. Setelah Sa'i ini ada juga Tahlus Tsani. Tahlus Tsani ini tuh kan tahallul awal itu dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, Tahlus Tsani ini tuh berarti menggugurkan segala larangan-larangan yang telah ada gitu. Nah, Tahlus Tsani ini boleh dilakukan ketika kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian haji, mulai dari kan kalau misalnya tahallul awal itu berarti kita udah melakukan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lempar jumroh. Nah, Tahlus Tsani ini tuh ketika kita sudah melakukan semua rukun haji, ketika kita sudah lempar jumroh akobah, ketika kita sudah lempar jumroh pada tanggal 11, 12, 13 pada hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi ketika kita sudah melakukan semua rangkaian haji, ketika kita sudah beres rangkaian hajinya, sesudah Thawaaf Ifadah, sesudah Sa'i, nah Tahlus Tsani ini menggugurkan segala larangan-larangan yang ada, seperti berhubungan suami istri, terus juga menikah dan menikahkan, pokoknya semua larangan-larangan ini gugur ketika Tahlus Tsani. Seperti itu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah sendiri itu terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, pada zaman Nabi, Hari Tarwiyah ini pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi itu akan pergi ke Mina. Kenapa Nabi pergi ke Mina dulu? Itu untuk mengambil air, untuk mengambil cadangan air dan meminum air, untuk mengambil cadangan air untuk pembekalan ketika di Arafah dan Musdalifah. Jadi disebut nama Tarwiyah ini sendiri tuh karena di Mina ini, di sini hari dimana Nabi akan mengumpulkan pembekalan air, karena Mina ini pusat air pada zaman Nabi. Nah, di hari Tarwiyah ini sendiri pada tanggal 8 Zulhijjah sendiri, di sini jamaah pada zaman Nabi itu akan melakukan sholat zuhur, asar, isya, maghrib, isya, dan subuh. Itu sebelum berangkat ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjahnya. Jadi amalan-amalan yang dilakukannya sendiri itu yaitu sholat, habis gitu zikir, pokoknya amalan-amalan baik. Ya, tapi untuk pada saat ini pada tanggal 8 Zulhijjah ini jamaah itu, pemerintah itu tidak melakukan perjalanan ke Mina karena melihat kondisi sekarang yang air sudah cukup, jadi tidak melakukan untuk ke Mina dulu pada tanggal 8 Zulhijjahnya. Nah, pada hari Tarwiyah sendiri ini juga disarankan untuk orang-orang yang tidak melaksanakan haji untuk puasa begitu. Jadi hari Tarwiyah ini pada intinya, hari Tarwiyah ini pada tanggal 8 Zulhijjah itu adalah hari di mana Nabi dan jemaahnya akan pergi ke Mina untuk menyiapkan persediaan air untuk hari-hari selanjutnya ketika Arafah dan Musdalifah, dan juga akan melaksanakan beberapa waktu sholat ini di Mina dan menginap dulu sampai tanggal 9-nya sebelum pergi ke Arafah. Seperti itu. Baik, assalamualaikum semuanya Bapak dan teman-teman. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pemakaian kain ihram yang biasa digunakan lelaki. Nah, kain ihram sendiri ini terdiri dari dua helai. Ada dua helai kain ihram, yaitu untuk menutupi bagian atas yang pertama, dan yang kedua untuk menutupi bagian bawah. Nah, di sini sendiri saya akan mempraktekkan yang pertama itu menutupi bagian bawah. Yang pertama, kita sepertikan ini kain ihramnya. Nah, habis gitu kain ihramnya kita samakan antara kiri dan kanan. Habis itu kita tarik ke depan untuk memperlihatkan kalau misalnya ini tuh udah sama. Untuk lelaki yang sering menggunakan sarung mungkin ini udah agak terbiasa ya. Nah, sesudah ini kita kesampingkan. Sesudah kesampingkan, kita paskan dengan badan kita. Kita lipat, kita tarik dan lipat. Nah, untuk ini sendiri ini tuh ada yang memakainya dilipat lagi. Untuk dilipat lagi ke sini, ada yang langsung digulung. Tapi di sini saya mau melipatnya ke sini kembali dan lalu kita gulung. Nah, untuk lelaki sendiri, pemakaian kain ihram ini sendiri itu harus berada di atas mata kaki. Harus ada di atas mata kaki ya. Tidak boleh berada di bawah mata kaki. Sudah seperti ini, ini harus dipastikan kalau misalnya semuanya aman. Dari ininya itu nggak bakal lepas, terus harus dipastikan aman lah semuanya untuk berjalan dan lain halnya. Yang kedua, kita akan melakukan praktek kain ihram untuk menutupi bagian atas. Nah, untuk bagian atas sendiri, yang sebelah kanan ini ambil lebih panjang yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri ini ambil lebih pendek. Nah, sudah seperti itu. Yang sebelah kiri ini kita ambil ke belakang untuk kita sempilkan atau kita masukkan ke bagian ihram yang tadi yang bawah. Sesudah itu, bagian ihram yang ini, yang kanan ini, kita tarik ke belakang ini untuk melakukan posisi ihram, untuk melakukan sholat, untuk melakukan pokoknya kegiatan lain selain tawaf. Nah, ini ke belakangkan dan kita lilitkan di belakang. Nah, habis itu udah seperti ini. Ini untuk kain ihram untuk melakukan sholat dan kegiatan lain selain tawaf. Karena saya susah aja nah seperti ini pokoknya ya Bapak ya. Nah, habis gitu, adapun gaya kain ihram yang kedua, bukan gaya sih, model kain ihram yang kedua itu ketika melakukan tawaf. Gimana caranya? Nah, sesudah seperti ini, kita buka yang sebelah sini, yang sebelah kanan.
Nah, yang sebelah kanan kita turunkan. Sudah kita turunkan, kan kalau misalnya ini nggak diapa-apain, ini akan menyapu lantai. Nah, jadi ini ditarik ke atas, set, dan seperti ini. Nah, dan tawaf pun seperti ini, kan ihram untuk tawaf itu terbuka di sebagian sebelah kanan. Jadi akan seperti ini posisinya. Seperti ini, dan kain ihram ini akan dipastikan tidak mudah terbuka karena aturannya sudah betul. Seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dam. Dam sendiri secara bahasa adalah berarti darah. Dam dalam konteks ibadah haji dan umroh adalah denda atau sanksi yang harus dibayar oleh para jemaah ketika para jemaah melakukan larangan-larangan ihram atau tidak melakukan wajib haji. Nah, beberapa hal yang bisa menyebabkan jamaah harus membayar dam itu ada beberapa perkara. Nah, yang pertama itu haji tamatu dan haji kiron. Itu tuh bisa menyebabkan jamaah harus membayar dam. Nah, yang kedua itu yaitu berhubungan suami dan istri ketika masih dalam posisi ihram. Nah, yang ketiga itu melakukan larangan-larangan ihram seperti membunuh hewan, mencukur rambut sebelum waktunya. Nah, itu tuh hal-hal yang bisa membuat jamaah harus membayar dam. Terus yang keempat juga ketika jamaah melalaikan wajib-wajib haji seperti mabit di Musdalifah. Nah, itu tuh jamaah harus membayar dam. Nah, bentuk dam itu sendiri yang pertama itu adalah menyembelih hewan seperti unta, kambing, sapi, seperti itu. Nah, tapi ketika jamaah tidak mampu untuk membayar atau tidak mampu untuk menyembelih hewan, jamaah bisa membayar dam dengan memberi makan fakir miskin, bisa memberi makan fakir miskin. Tetapi ketika jamaah masih tidak mampu untuk memberi makan fakir miskin, jamaah bisa mengganti dam itu dengan puasa selama 10 hari. 10 hari itu dilakukan 3 hari selama di tanah suci dan 7 hari selama di tanah air. Seperti itu penjelasan dam. Pada intinya dam adalah denda yang harus dibayar jemaah ketika jemaah melanggar larangan-larangan yang sudah ditentukan dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya saat haji. Seperti itu. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang BIMSIK yang berada di undang-undang. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal tentang pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji terpadu oleh kantor Kementerian Agama, kabupaten atau kota dan kantor jurusan agama kecamatan, bab 7 pasal 13, yang pertama materi bimbingan manasik tentang jemaah yang meliputi A. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air. B. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. C. Tentang penyelenggaraan kesehatan. C. Tentang pengelolaan keuangan haji. E. Tentang fikih haji dan praktik lapangan. G. Tentang manasik haji dan keselamatan perjalanan. H. Tentang hikmah ibadah haji yang meliputi arba'in dan ziarah. J. Tentang perlindungan jemaah. K. Tentang akhlak istiadat dan akhlak istiadat Arab Saudi yang meliputi hak jamaah. Terus juga ada pembentukan karom dan kloter dan melestarikan haji mabrur. Dan ada juga bab 7 pasal 14 tentang materi bimbingan karu dan karom yang meliputi yang pertama tugas karu dan karom, yang kedua pelayanan ibadah di tanah air dan tanah suci, terus ketiga juga ada permasalahan haji yang kontemporer, terus juga tentang perlindungan kesehatan haji. Baik, jadi sekian video BIMSIK dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf masih banyak kekurangan dan semoga nilainya A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.